Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semuanya. Selamat berbuka puasa untuk kakak-kakak yang menjalankan ibadah puasa. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Maaf ya, sebenarnya saya itu kelupaan kalau punya tanggung jawab untuk meneruskan ceritanya. Dan hari ini alhamdulillah ya ada waktu, saya akan melanjutkan ceritanya. Dan seperti biasa ceritanya masih berbelit-belit ya. Langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Yasmin bersandar di sofa, dia menatap Luna. Luna memegang mutiara hijau perunggu, melihat seluruh isinya, dia sangat menyukainya. Aku berencana menggunakan 1000 mutiara merak hijau ini untuk merancang gaun dengan harga jual 88.800.000.000. Yasmin berdiskusi dengan Luna. Selain karya Natasha, ini gaun kedua yang begitu mahal. Tapi mutiara ini memang sangat mahal. Belum lagi biaya rancanganmu. Kamu gambar dulu rancangannya. Setelah itu kita pikirkan bersama. Luna berjalan ke sisinya, wajahnya penuh harap. Awalnya aku hanya ingin membeli mutiara biasa untuk rancanganku. Tapi tidak disangka ada kejutan seperti ini. Sudut bibir Yasmin sedikit melengkung. Terlihat jelas dia sangat puas dengan perjalanan ini ke kota Selat. Aduh, mutiara ini sangat indah. Luna tidak bisa menahan diri untuk menyentuh lagi mutiara merak hijau yang diberikan Yasmin padanya. Kamu lihat pelan-pelan. Aku akan pulang dulu. Yasmin berdiri, dia mencubit pipi Luna dan berkata, Oke, pulanglah dan istirahat. Tidak perlu buru-buru membuat rancangannya. Luna ikut berdiri. Selesai berpesan pada Yasmin, dia bergumam, Aku akan mencari perancang perhiasan untuk membantuku merancang perhiasan. Dengan begitu, aku akan segera mengenakan mutiara kesayanganku ini. Yasmin tidak bisa menahan tawanya. Di sini semuanya berjalan dengan tenang, tapi keadaan bergejolak di pihak Stefan. Setelah dia mengunggah di Instagram, Henry segera menelpon. Kenapa kamu tidak berdiskusi denganku dulu sebelum mengunggah di Instagram? Walaupun kamu tidak menginginkan pernikahan ini, tapi tetap harus dibicarakan dulu. Kamu membuat Yani sedih, kata Henry sambil menghela nafas. Kamu yang menyuruh aku tidak terlalu menganggap perkataan tetua dan menurutinya. Tapi kamu juga selalu membuat janji denganku demi Yani. Aku sudah beberapa kali membuat alasan untuk tidak datang. Seharusnya kamu mengerti maksudku. Aku tahu, kamu hanya berharap aku memperlakukannya sama seperti aku memperlakukan Yasmin. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Stefan tidak menyangkal telah melukai hati Yani. Tapi dia tidak memiliki perasaan terhadap Yani dan dia tidak mungkin membagi perasaannya pada Yasmin untuk Yani. Kamu terlalu impulsif dalam mengambil tindakan. Yani baru saja kembali. Pernyataan yang kamu unggah sangat tidak menghormatinya. Orang tuaku sangat menyayanginya. Sekarang kamu melakukan hal seperti ini hanya membuat masalah yang tidak ada habisnya bagi Yasmin. Apa kamu mengerti? Suara Henry sedikit lebih dingin. Stefan mengejar apa yang diinginkannya. Tentu saja dia tidak akan ikut campur. Namun di Instagram Stefan menyebutkan tidak mengakui pertunangan tersebut. Ini sama saja dengan mengabaikan kehormatan tetua kedua belah pihak demi Yasmin. Awalnya tetua kedua pihak merasa sedikit bersalah karena telah mengganggu keluarga Yasmin.
yang disebabkan karena mengenali orang yang salah. Makanya mereka pura-pura tidak tahu saat Stefan pergi ke kota Selat untuk mencarinya. Sekarang ayah Henry sangat marah karena Yani dilibatkan dalam masalah ini. Stefan kembali tenang, dia mengerutkan kening dan tetap diam. Setelah sekian lama dia berkata pelan, "Aku akan melindunginya dengan baik. Tidak peduli apa yang mereka lakukan. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakiti Yasmin." Henry menghela nafas panjang. Kamu benar-benar keras kepala. Jika kamu ingin mengejarnya pun harus pelan-pelan. Aku akan menghibur Yani. Kamu pujuk orang tuamu dengan baik. Jangan biarkan mereka membuat masalah bagi Yasmin. Walaupun Yasmin bukan adik Henry dan bukan tunangan Stefan, namun keinginan mereka untuk melindunginya tidak pernah berubah. Setelah Henry menutup telepon, dia memegang ponsel dan mengerutkan kening. "Kak," suara Yani terdengar di belakangnya. Ketika Henry berbalik, dia menekan kekhawatirannya dan memasang senyuman sayang di wajahnya. "Ada apa?" "Apa aku kembali hanya membuat Kak Stefan merasa kesulitan? Aku melihat Instagramnya. Aku sangat kagum padanya dan sangat iri pada Kak Yasmin. Kalau bisa, aku akan mengatakan pada Kak Yasmin, aku dan Kak Stefan juga baru kenal. Jangan sampai dia terpengaruh oleh berita negatif di Instagram." Yani tampak sangat baik. Henry berjalan ke arahnya, mengulurkan tangan untuk mengelus rambutnya. "Tidak perlu. Stefan akan menangani masalah ini sendiri. Yasmin tidak ingin kita mengganggunya. Ngomong-ngomong, dia seumuran kamu. Tidak pantas jika kamu memanggilnya kakak." "Oh, baiklah. Aku akan memperhatikannya." Yani menunduk terlihat sangat bijaksana. Henry merasa sedikit tidak nyaman melihatnya seperti ini. Yani baru saja kembali meskipun semua anggota keluarga sangat baik padanya. Tapi Yani tampak sangat mengendalikan diri dan patuh seperti boneka. Orang tua mereka sudah menjelaskan pada Yani soal pertunangan di antara dua keluarga dan ingin melihat apa yang mereka berdua mungkin bersama. Kalau tidak bisa, mereka akan mencari cara lain. Tidak disangka Stefan menolak janji pertemuan dengannya dan berlari ke kota Selat dan menyebabkan masalah ini. "Kak, kalau tidak ada apa-apa, aku akan kembali ke kamar dulu." Suara Yani menyadarkannya dari lamunannya. "Oke, tidurlah lebih awal. Jangan mengkhawatirkan hal-hal ini. Pokoknya kepulanganmu adalah hal yang membahagiakan. Masalah yang lain bisa didiskusikan. Keluarga kita pasti akan mengutamakan perasaanmu. Stefan juga tidak sepenting kamu." Henry mengangguk. Maksud perkataannya adalah memberitahu Yani kalau pertunangan di antara dua keluarga bisa berubah kapan saja. Jika Stefan tidak menginginkan pernikahan ini, keluarga Setiawan dapat terlebih dahulu mengusulkan untuk mengakhiri pertunangan di antara kedua keluarga tanpa memberikan muka pada keluarga Wibowo. Yani kembali ke kamar. Setelah menutup pintu, dia perlahan-lahan berjalan ke tempat tidur dan duduk. Setelah duduk beberapa saat, dia mengeluarkan ponsel, melihat mutiara merak hijau di dalamnya dan berpikir keras. Tentu saja keluarga Setiawan mampu membeli mutiara langka ini. Tapi Yasmin pergi ke kota Selat pasti bukan hanya untuk membeli mutiara untuk Luna membuat perhiasan. "Kalian bantu aku cari tahu apa yang dibeli Yasmin selama perjalanan ke kota Selat. Aku juga akan membantu kalian melakukan sesuatu, yaitu membuat orang yang mengetahui kebenaran tentang keluarga Setiawan menghilang dari dunia ini selamanya."
Setelah mengetik pesan, dia tersenyum dan mengirimkannya. Yasmin bersin. Apa kamu masuk angin karena pergi ke kota Selat? Nenek Lukmantara bergegas mendekat dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dahinya. Tidak, hidungku tiba-tiba terasa gatal. Apa karena kucing ini? Yasmin yang sedang bersandar di sofa sambil melakukan rancangan memandang kucing oreng yang jongkok di kakinya, mengusap hidungnya dan bertanya pada nenek Lukmantara. Sembarangan. Setiap hari aku menggunakan peralatan kucing yang dibelikan Luna. Tidak ada satupun bulu kucing. Nenek Lukmantara tidak mau mengakui kucing kecil ini yang menyebabkan Yasmin bersin. Aku hanya asal bicara saja, kata Yasmin sambil menguap. Tidur saja kalau mengantuk. Jangan bekerja terlalu keras. Nenek Lukmantara menepuk pundaknya. Aku tahu, kata Yasmin. Dia hanya ingin menemani neneknya. Nenek Lukmantara melihatnya sebentar dan tiba-tiba berkata, belakangan ini aku tidak melihat anggota keluarga Setiawan mencarimu lagi. Dia bertanya dengan pura-pura santai. Yasmin tahu neneknya khawatir lagi. Mereka tidak akan mencari kita lagi. Mereka sudah menemukan gadis itu. Nenek tenang saja. Apa yang terjadi sebelumnya hanya salah paham. Yasmin memberitahu nenek Lukmantara yang sebenarnya untuk meyakinkannya. Nenek Lukmantara sedikit terkejut saat mendengar ini. Sudah menemukannya. Kenapa? Yasmin menatapnya. Nenek Lukmantara segera melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Syukurlah kalau sudah ditemukan. Apa kamu pernah bertemu dengan gadis itu? Apa dia mirip denganmu? Tidak, aku mana ada waktu bertemu dengannya. Selain itu, ini tidak ada hubungannya denganku. Untuk apa aku bertemu dengannya? Pokoknya, mulai sekarang nenek bisa tenang. Tidak akan ada orang yang akan merebut cucumu lagi. Yasmin menghiburnya dengan lembut. Nenek Lukmantara memaksakan senyum tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memeluk jeruk kecil dan menonton drama TV sambil melamun. Setelah kejadian ini, Yasmin kembali ke kamar. Mengingat sikap neneknya yang aneh, dia jadi berpikir macam-macam. Apa mungkin neneknya kecewa karena dia bukan putri keluarga Setiawan? Atau khawatir cucunya akan direnggut, tapi juga berharap kalau dia bisa diakui dan dibawa pulang oleh keluarga Setiawan. Tapi nenek bukan orang yang gila uang. Nenek adalah orang yang jujur. Tidak mungkin karena keluarga Setiawan sangat kaya, jadi ingin mereka salah mengenalinya dan membawanya pulang untuk menikmatinya. Jika keluarga Setiawan ada hubungannya dengan dia, lalu bagaimana dengan gadis yang ditemukan itu? Pikiran Yasmin sangat kacau. Dia menjambak rambutnya dan berencana mengirim pesan ke Luna. Tapi saat membuka kuncinya, ada panggilan masuk dari Jason. Begitu kebetulan niatnya membuka kunci malah jadi menerima panggilan telepon. Yasmin dengan enggan menempelkan ponsel ke telinganya. Di rumah, Jason bertanya langsung pada intinya. Mau apa? Yasmin bertanya padanya. Aku tiba-tiba merindukanmu. Suara Jason rendah dan magnetis. Oh. Yasmin menjawab tanpa ekspresi. Inspirasi apa yang diberikan unggahan Instagram Stefan padanya sampai langsung mengambil tindakan. Jason terdiam beberapa saat lalu bertanya pada Yasmin, apa kamu tersentuh oleh unggahan Instagram Stefan?
Yasmin tidak langsung menjawab. Dia memikirkan bagaimana perasaannya ketika membaca Instagram Stefan. Setelah berpikir sejenak, dia menjawab dengan ringan, "Tidak tahu, rasanya sangat aneh. Ternyata aku juga pernah dirindukan selama 3 tahun oleh seseorang yang hanya pernah melihatku sekali." "Oke, aku mengerti." Selesai bicara, Jason menutup telepon. Yasmin memegang ponsel. Dia merasa Jason aneh. Jason yang sedang duduk di rumah bersama Kevin memegang bir di satu tangan dan ponsel di tangan lainnya sambil menatap nama Yasmin dengan tenang. Semenjak unggahan Instagram itu, dia merasa gelisah sampai sekarang. Akhirnya dia menelpon atas desakan Kevin dan hasilnya seperti yang mereka pikirkan. Aduh. Kevin menyesap birnya dan suasana hatinya terasa campur aduk. Kali ini Stefan secara terbuka menentang semua orang hanya untuk membersihkan nama Yasmin dan meningkatkan reputasi Sani. Hati wanita mana yang tidak tergerak? Saat ini netizen sudah kecanduan memasangkan orang-orang. Siapa yang masih ingat dengan pasangan antara asisten dan CEO? Jika dia benar-benar tersentuh, akan sangat merepotkan. Kevin menoleh pada Jason yang tidak bicara untuk waktu yang lama sambil mengingatkan Jason dengan ekspresi khawatir. "Aku tahu." Jason meletakkan ponsel dan menunduk, sulit memahami apa yang dipikirkannya saat ini. Kevin meletakkan bir dan bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" "Memangnya, kenapa kalau Stefan bersikeras, keluarga Wibowo tidak akan menyetujui semua yang dia miliki diberikan oleh keluarganya? Dia berani melawan agensi. Bukankah karena perasaan itu didirikan oleh orang tuanya untuknya?" Jason mengalihkan pandangannya dan menatap Kevin dengan ringan. "Kamu memeriksanya dengan cukup jelas. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya?" Kevin tampak penuh perhatian. "Lalu, kita harus bekerja di dunia hiburan. Jika tidak bisa mengandalkan lawan dengan cara terang-terangan, pasti akan menggunakan cara terselubung untuk menghancurkan Yasmin dan menekan semangat Stefan yang menggebu." Pandangan Jason muram. "Menyerang orang yang disukai lawan untuk menakuti lawan," gumam Kevin. Baik keluarga Wibowo maupun keluarga Setiawan tidak mungkin menyakiti orang mereka sendiri. Dan satu-satunya orang luar dalam masalah ini adalah Yasmin. Keluarga Wibowo ingin Stefan mengingatnya dengan baik dan Yasmin yang terkena sial. "Beberapa waktu ini, kamu bantu aku awasi berita di internet. Aku yang akan bertindak di dunia nyata," kata Jason. Sebagai Sani, Yasmin tidak memiliki catatan kotor, namun mereka mungkin saja membuat catatan kotor ini. "Oke, kamu perhatikan nenekmu. Sekarang satu-satunya hal yang bisa dijadikan artikel tentang kakak ipar adalah kejadian saat di kota Yeli. Dan saat itu dia masih belum bercerai darimu. Jika mereka mengambil tindakan dari hal ini, mungkin saja mereka membuat kakak ipar menjadi pelakor." Sebagai bos sebuah perusahaan hiburan, bagaimana mungkin Kevin tidak mengetahui betapa gelapnya metode orang-orang di lingkaran ini? Jason mengangguk sebagai jawaban. Saat keduanya sedang mengobrol, ponselnya berdering. Itu adalah panggilan Caleb. Jason menekan tombol jawab. "Ada apa?" "Joanna bilang dia ingin bertemu denganmu." Caleb bicara dengan nada tegang.
Wajah Jason menjadi dingin dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Suruh Joanna menunggu. Sekarang aku sedang sibuk sekarang." Selesai bicara, tutup telepon, Kevin berkata dengan sinis, "Setelah dibebaskan, Joanna masih tidak berubah. Dia masih ingin menculikmu secara moral dan memperlakukanmu seenaknya." "Biarkan saja dia," jawab Jason dengan tenang. Jika Joanna lebih pintar, ada jalan lebih baik yang bisa dia lalui, tapi sayang dia terlalu serakah. "Menunggu dia mengambil tindakan drastis kan?" tanya Kevin. Jason menunduk dan menyesap bir tanpa menjawab.